Baik, pada kesempatan kali ini saya dengan Bu Ayunda ini akan membahas tugas mandiri modul 1 PPG PAI gitu ya. Jadi kalau PAI itu saya kemarin tuh bertanya-tanya apakah ini SD, SMP, SMA PAI-nya itu berbeda, ternyata sama gitu ya. Isinya modulnya sama. Saya juga diperlihatkan oleh teman-teman yang SMA, SD, SMP, oh isinya sama seperti miliknya Bu Ayunda. Kemudian ada setelah kita mempelajari topik 1 sampai 8, kemudian ada namanya tugas mandiri. Nah, nanti tugas mandiri itu bisa dikasih cover seperti ini, Bu, dan boleh tidak ya. Tetapi kalau saya sarankan karena ini tersimpan gitu ya, lebih baik dikasih cover gitu ya. Jadi kemudian ada tugas mandiri, kemudian PPG batch 2 PAI, kemudian diisi boleh dikasih lambangnya atau logonya apa itu PPG, PAI itu kan ada lambangnya boleh. Kemudian nama mahasiswa PPG, nomor pesertanya, kelompok atau rombel boleh. Oke, kemudian LPTK mana tahun 2025. Nah, di dalam tugas mandiri itu ada dua ini ya, ada dua soal yang harus diselesaikan. Setelah selesai membaca dan mempelajari topik secara mandiri, mahasiswa membuat tugas mandiri yang ditulis dalam bentuk Word, kemudian di PDF-kan. Jadi nanti uploadnya dalam bentuk PDF, tidak boleh terlalu besar. Kemudian unggah di LMS. Adapun tugas yang diminta yang pertama yaitu peta konsep atau gagasan apa aja yang Anda temukan dari topik 1 sampai 8. Sebutkan kurang lebih 5 gagasan dan mohon dijelaskan dalam 1-2 alinea. Nah, saya kira peta konsep itu kita membuat seperti bagan. Ternyata ketika saya tanyakan tidak ya. Jadi peta konsepnya hanya 5, disebutkan 5 yang diminta dari 1 sampai 8, kemudian gagasannya apa? Diminta 1 atau 2 alinea. 1 alinea tidak apa-apa, 2 alinea tidak apa-apa, begitu ya. Kemudian dari yang saya baca topik 1 sampai 8, saya menemukan 5 gagasan, Bu. Yang pertama yaitu memahami teks suci Al-Quran dan hadis. Jadi gagasan dari topik ini adalah bahwa Al-Quran dan hadis merupakan sumber utama dan fondasi dari seluruh ajaran Islam. Jadi keduanya tidak hanya berfungsi sebagai pedoman ibadah, tetapi juga sebagai sumber hukum, etika, dan ilmu pengetahuan. Memahami kedua teks suci ini secara mendalam sangat penting untuk mengaplikasikan nilai-nilai Islam secara benar dalam kehidupan sehari-hari, serta untuk menghindari kesesatan atau pemahaman yang keliru. Kemudian gagasan yang kedua itu ada pembentukan akidah dan akhlak. Gagasan pokok dari topik ini adalah akidah dan akhlak itu saling berkaitan erat dan menjadi dua pilar utama dalam membangun kepribadian muslim yang utuh. Jadi akidah yang merupakan keyakinan besar, dasar menjadi fondasi bagi akhlak ya, perilaku dan moral. Tanpa akidah yang kuat, akidah tidak akan kokoh. Sebaliknya akhlak yang baik adalah cerminan dari akidah yang benar. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus fokus pada pembentukan akidah yang lurus dan pembiasaan akhlak yang mulia. Kemudian yang ketiga ada pendidikan Islam sebagai fondasi peradaban. Jadi gagasan utama di sini adalah bahwa pendidikan Islam memegang peran sentral dalam membangun dan memajukan peradaban. Sejarah telah membuktikan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan, seni, dan budaya di masa lalu, seperti pada era keemasan Islam, tidak terlepas dari peran pendidikan Islam yang mendorong semangat ikro, gitu ya, membaca dan menuntun ilmu. Pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu umum yang relevan untuk membangun masyarakat yang maju dan berkeadaban. Kemudian ada relevansi fikih dalam kehidupan kontemporer. Gagasan yang mendasari topik ini adalah bahwa ilmu fikih itu tidaklah statis melainkan dinamis dan relevan untuk menjawab tantangan zaman. Fikih menyediakan kerangka metodologi yang memungkinkan umat Islam untuk menemukan solusi atas isu-isu modern yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW, seperti masalah ekonomi syariah, gitu ya, bioteknologi, dan isu sosial lainnya. Jadi pemahaman yang mendalam tentang fikih kontemporer itu memungkinkan umat Islam untuk menjalankan ajaran agamanya tanpa harus bertentangan dengan kemajuan zaman. Kemudian yang kelima yaitu pendidikan nilai dan karakter sebagai pilar utama. Gagasan utama dari topik ini adalah pendidikan itu bukan hanya untuk soal transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan penanaman nilai-nilai luhur.
dalam konteks pendidikan Islam, nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial dan toleransi menjadi sangat penting untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas dan intelektual, tetapi juga berintegritas dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat. Jadi pendidikan nilai dan karakter inilah yang menjadi modal penting untuk menciptakan generasi yang beradab dan bermanfaat. Oke, kemudian ada soal yang kedua di dalam tugas mandiri ini, yaitu materi atau konsep apa saja dalam topik tersebut yang menurut Anda menimbulkan miskonsepsi atau salah mengerti dari topik 1 sampai topik 8 gitu ya. Kemudian di sini saya ada 3 miskonsepsi menurut saya di dalam topik 1 sampai 8. Yang pertama adalah takdir dan ikhtiar dalam kehidupan. Itu ada di topik 3. Miskonsepsi utama yang sering terjadi adalah pemahaman fatalistik terhadap takdir. Banyak orang yang menganggap takdir sebagai ketetapan mutlak yang tidak akan diubah sama sekali, sehingga mereka cenderung bersikap pasif dan tidak berupaya atau berikhtiar untuk mengubah nasib. Jadi pemahaman ini bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya, di mana takdir bukanlah alasan untuk tidak berusaha, melainkan dorongan untuk berikhtiar semaksimal mungkin. Kemudian di sini yang diminta adalah yang kedua, pemahaman yang benar itu seperti apa, gitu ya. Jadi di dalam soal ini, untuk menjawab soal ini, jadi alinea pertama itu konsepsi miskonsepsinya seperti apa, kesalahannya, konsep itu seperti apa, kemudian pemahaman yang benar seperti apa, gitu ya. Jadi pemahaman yang benar adalah takdir dan ikhtiar adalah dua hal yang saling melengkapi. Allah Subhanahu Wa Taala memang telah menetapkan takdir, tetapi manusia diberi akal dan kehendak untuk berikhtiar. Ikhtiar adalah bagian dari takdir itu sendiri. Dengan demikian tugas manusia adalah berusaha, berencana, berdoa sebaik mungkin. Sementara hasilnya diserahkan kepada Allah. Konsep ini mengajarkan bahwa kesuksesan bukan hanya hasil dari takdir, tetapi juga dari usaha keras dan tawakal yang tulus. Kemudian yang kedua, yaitu membedakan mukjizat, karomah, dan sihir. Ini pun ada di topik 3 ya. Jadi miskonsepsi umum adalah menyamakan mukjizat, karomah, dan sihir karena ketiganya sama-sama merupakan kejadian luar biasa yang tidak lazim. Banyak orang yang tidak memiliki pemahaman yang cukup akan menganggap setiap kejadian luar biasa yang dilakukan oleh seorang sebagai mukjizat atau karomah. Padahal bisa jadi itu adalah sihir atau tipuan. Nah, hal ini dapat menyebabkan penyembahan kepada manusia atau keyakinan yang salah. Kemudian pemahaman yang benar itu seperti apa dari miskonsepsi umum ini? Yaitu pemahaman yang benar terletak pada sumber dan tujuan dari setiap kejadian tersebut. Kalau mukjizat hanya diberikan Allah kepada para nabi dan rasul untuk membuktikan kenabian mereka. Karomah adalah kemuliaan yang diberikan Allah kepada para wali atau orang tua, orang saleh karena ketakwaan mereka. Dan biasanya terjadi tanpa disengaja atau diminta. Sementara itu sihir adalah perbuatan tercela yang dilakukan dengan bantuan jin atau setan dan bertujuan untuk merugikan orang lain. Jadi perbedaan utama ketiganya adalah mukjizat dan karomah datang dari Allah, sedangkan sihir berasal dari kekuatan jahat. Itu adalah miskonsepsi yang kedua. Miskonsepsi yang ketiga yaitu tentang moderasi beragama. Ini topik 8. Salah satu miskonsepsi terbesar mengenai moderasi beragama adalah dianggap sebagai upaya untuk mengurangi atau melunakkan ajaran agama. Jadi seolah-olah moderasi berarti menjadi kurang religius. Orang yang salah paham bisa jadi menganggap moderasi beragama sebagai bentuk kompromi terhadap keyakinan atau bahkan liberalisme agama yang dianggap dapat mengikis identitas keagamaan mereka. Akibatnya mereka menolak konsep moderasi karena takut kehilangan originalitas ajaran Islam. Nah, pemahaman yang tepat bagaimana? Pemahaman yang tepat adalah bahwa moderasi beragama justru merupakan inti ajaran Islam yang menekankan pada sikap tengah, adil, seimbang, dan tidak ekstrim. Gitu ya. Moderasi tidak berarti bercampur aduk atau melemahkan ajaran agama, gitu ya, tetapi memastikan ajaran tersebut dipraktekkan secara bijaksana, kontekstual, dan penuh toleransi. Jadi ini melibatkan sikap terbuka terhadap perbedaan, menolak kekerasan, dan mengedepankan dialog tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip dasar agama. Moderasi beragama justru menguatkan praktek keamanan yang damai dan inklusif. Nah, ini adalah tugas mandiri modul 1 gitu ya. Oke. Tugas mandiri modul 1 itu boleh Bu seumpama ini topiknya saya 1 sampai 8 5 gagasannya
tidak yang saya sampaikan itu boleh. Ini adalah semoga menginspirasi Bapak Ibu yang mungkin lihat rekamannya gitu ya, ataupun sama persis dengan ini boleh Bu, boleh. Karena insya Allah yang penting mengumpulkan di modul tersebut ya, di tugas tersebut mengumpulkan. Kemudian jangan lupa kalau memang jangan lupa nama sama LPTK-nya. Sebenarnya kalau ada pertanyaan kemarin Bu, kalau nggak ada LPT, nggak ada namanya, saya lupa upload gitu ya, tidak ada covernya, tidak masalah sepertinya.